Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Tia Tamera. Okay, I'm here. I would like to teach you about argumentative text. Okay, let's see the following explanation. Apa sih teks argumentasi itu? What is the argumentative text? Mari simak penjelasan berikut. Let's see the following explanation. Berbicara tentang argumentasi, ternyata ada banyak hal yang wajib kamu ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang pengertian, tujuan, jenis, struktur, ciri, beserta contoh paragraf argumentasi. Untuk mempersingkat, langsung saja kita bahas satu persatu di sini. Nah, yang pertama ada pengertian dari teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi dapat diartikan sebagai tulisan yang ditulis berdasarkan alasan, bukti, dan fakta yang terjadi. Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar seia dan sekata lewat data dan fakta yang disuguhkan. Teknik penulisan teks argumentasi dapat mempengaruhi pembaca, ditulis secara kritis dan logis. Adapun caranya yaitu dengan membaca buku, melakukan penelitian, wawancara, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tujuan menulis teks argumentasi. Tujuannya yaitu yang pertama mengungkapkan pendirian, yang kedua mempengaruhi tingkah laku, yang ketiga menarik perhatian, dan yang keempat membuktikan kebenaran secara logis. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis dari teks argumentasi. Jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf argumentasi sebab akibat. Yang kedua, paragraf argumentasi akibat sebab. Yang ketiga, paragraf argumentasi persamaan. Yang keempat, paragraf argumentasi perbandingan. Yang kelima, paragraf autoritas. Dan yang terakhir, yang keenam, paragraf kesaksian. Nah, untuk bagian pengertian, tujuan, dan jenis-jenis dari teks argumentasi sudah kita bahas ya. Kita beralih ke struktur teks argumentasi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di bagian ini, penulis cukup menuliskan hal yang menarik dari tema atau tulisan yang dibahas. Yang kedua ada tubuh argumen. Disinilah kita bisa melakukan eksplorasi penulisan. Kita bisa mengeksplor, menyampaikan pendapat yang kita sesuaikan dengan kata, fakta, dan alur yang logis. Dan yang terakhir, yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan dapat ditulis menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, yang kelima di sini ada ciri-ciri dari teks argumentasi, yaitu yang pertama bersifat bukti dan kebenaran. Yang kedua, memiliki alasan yang kuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif. Yang keempat, analisis rasional atau berdasarkan fakta. Dan yang kelima, membatasi subjektivitas dan emosional. Oke, next. Yang terakhir ada contoh dari teks argumentasi. Bisa dilihat pada teks di sebelah dari ciri-ciri teks argumentasi ini ada contoh dari teks argumentasi tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal dengan pendidikan dari negara-negara lain di dunia. Bahkan, Indonesia masih keok dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disebabkan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sementara di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di tempat-tempat tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Ketertinggalan pendidikan di tempat-tempat tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pemerintah cuma membangun fasilitas pendidikan di perkotaan, terkhususnya di Pulau Jawa.